Halo semua, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Teman-teman, di video kali ini aku ingin menampilkan bagaimana si Panci akhirnya mengakui kalau ijazah Pak Joko itu asli. Asli. Justru ijazah Rismon yang palsu katanya. Dan itu diakuinya langsung di depan mata Aiman. Ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Rismon yang palsu. Dan juga aku akan tampilkan bagaimana upaya si Tifa merayu Pak Rifai agar Pak Jokowi tidak melanjutkan persidangan. Alasannya kondisi kesehatan Pak Jokowi. Tifa, nggak sadar kau yang justru baru diperiksa kau sehari, nggak sampai sehari, udah asam lambung kau, naik asam lambung kau. Masuk rumah sakit kau sehat, begitu keluar didorong kau pakai kursi roda. Lemas kau sampai dibopong kau, merepotkan orang kau. Juga ada video nih tentang meskipun ya si Panci ini berusaha segala macam usaha dia lakukan agar persidangan pokok perkaranya terus tertunda dengan prapit 1, 2, sekarang 3. Mungkin bisa jadi menyusul 4, 5. Nggak tahu sampai kapan dia berusaha menunda persidangan. Tapi bisa jadi kau Panci sebentar lagi kau jemput paksa. Karena sudah 3 kali kau mangkir dari panggilan polisi dalam kasus Egy Sujana. Nanti habis itu belum lagi kau berhadapan dengan pelaporan Bang Bil. Banyak kali kasus kau Panci. Jadi orang seperti ini ya, belum lagi kasus doktornya, plagiat. Walaupun dibela sama dosen pembimbingnya, orang yang membimbing dia menyelesaikan disertasi, yang berhak menentukan itu dia status kemahasiswaannya apakah di DO atau tidak, karena dia telah melakukan kesalahan sampai dihukum dan ingkrah hukumannya itu rektor, bukan dosen pembimbing. Jadi itu. Nah, selanjutnya ada juga video-video ringan lah ya, bagaimana orang-orang ini sebenarnya memang ingin mempermainkan ijazah Pak Jokowi. Pertama, memang ingin merendahkan atau mendowngrade Pak Jokowi dan juga sekalian cari cuan. Nggak akan tengok sekarang, si Roy Panci udah punya akun YouTube. Belum lagi pengacara-pengacaranya, bahkan Ogro Seno pun punya akun YouTube. Jadi sekarang kita saksikan ya videonya. Tapi jangan lupa kalian subscribe lah. Subscribe. Ijazahnya dia yang palsu malahan, bukan ijazahnya Jokowi. Betul kan? Kok ijazahnya Jokowi? Gagah berani dia menghadapinya. Palsu. Oke. Dengerin aja. Bohongnya dia dengerin aja nih. Cere-cere Ya Tuhan. Iya. Ngeri kan ya? Apa ya Tuhan? Memang beda lah Tuhan. Enggak lah. Memang beda lah Tuhan kalian. Saya Allah Subhanahu wa taala. Terus kau jawab Pak Rismon, kau jawab Tuhan kau Yesus. Berani-beraninya bilang Tuhan dia. Lucu lah ini Rosuryo ini. Rasis kau Rosuryo, rasis kau. Kalau bohong ya parah. Ya, si Rismon nggak boleh menyebutkan ya Tuhan. Memang cuma dia yang punya Tuhan. Rismon ini pun di luar ini kau, di luar acara itu kau di tiap podcast kau berani kali kau ngata-ngatain si Panci depan dia, di senggol soal Tuhan kau diam. Kau jawablah siapa Tuhan kau. Memangnya cuma dia yang punya Tuhan. Malah terdiam pula kau. Pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik. Suka kali bawa agama ini. Keputusan terbaik datangkan Allah itu bukan hanya untuk kau aja, Tifa. Belum tentu ini keputusan terbaik diberikan Allah itu, tapi baik buat kau nanti ke depannya. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah manisnya mulutnya. Bang Rifai dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini. Jangan-jangan kayak gini lah cara dia merayu kawannya sampai bisa minjamin dia ratusan juta. Pada hari ini, Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik. Gak usah kok ngatur-ngatur, Tifa. Sidang yang akan berjalan ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo kan. Kau tumbalkan akhirnya Roy Suryo. Tahu kalau sebelumnya kau ditumbalkan si Roy Suryo ya. Sudah ada di
Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Takut kau Tifa, takut kau. Jangan kau pikir udah selesai kasus ini. Saya selalu sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, tentang laporan saya kepada Roy dan Kozinudin. Udah 3 kali mereka manggil. Hajar. Baru nanti. Hah? Nih, nih lihat nih. Kepada itu laporan saya kepada Wah, Roy ajab Suryo lah kau, Roy. Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Iya dong. Iya, gitu. Kemungkinan Roy akan masuk lagi ke Terkait Polda. masalah Iya, tapi kasus beda. Ada urusan Egy Sujana aja dihina tuyul sama pengkhianat, laporkannya ke polisi. Ya tuh. Pak Jokowi habis-habisan kan hina. Baru kasus ijazah inilah diam. Jadi melapor ke oleh karena polisi. itu, singkat cerita aja ya. Iya bang. Dia lolos dalam soal ini, ada lagi nih, jangan lupa ya. Tapi saya kasih excuse. Kalau Roy dan Ahmad Kozinudin, Sejak jumpa Pak Jokowi saya udah masih berubah ada ya Egy sahabat, Sujana ya. merasa keliru, minta maaf, saya maafkan. Dalil saya Ali Imran ayat 134. Mantap. Jadi kurang. Tahan amarah, maafkan kesalahan. Nah gitu. Saya kira begitu ya. Mungkin nggak Kita dengarkan dulu ya pendapat abang ini ya. Mantap. Setelah eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, ada beberapa orang yang bilang bahwa ini semua sudah disetting oleh Jokowi karena Jokowi tidak mau hadir di pengadilan. Dia bilang pengecut Betul. lah dan lain-lain. Saya terus terang agak heran dengan pola pikir manusia-manusia macam ini ya. Eksepsi itu kan yang Lanjut. mengajukan terdakwa Iya, supaya betul. terbebas dari segala tuntutan. Iya, betul Lalu setelah kali itu, Bang. dikabulkan kok malah Jokowi yang disalahkan. Kalau memang pengen Jokowi hadir ke persidangan, ya jangan mengajukan eksepsi. Langsung masuk ke pokok perkara, langsung masuk ke pokok sidang. Sesimpel itu. Terus yang kedua, dengan adanya eksepsi ini bukan berarti kasus hukumnya udah selesai begitu aja. Kemudian Betul. tersangka atau terdakwa ini langsung kemarin bebas aku begitu jelaskan saja. itu ya. Tidak. Ini hanyalah soal prosedur formal. Hakim sendiri beranggapan bahwa ada campur aduk antara pasal yang lama dengan pasal yang baru, yang revisi undang-undang yang baru. Makanya objek dakwaan menjadi kabur. Ini hanya perlu perbaikan, beberapa revisi setelah nanti akan aneh diajukan lah. lagi ke pengadilan. Kalian yang mengusahakan pra-peradilan lah, eksepsi Teori dan ini lain-lain ada supaya terus di terbebas Jakarta dari dia. pengadilan ini. Kok malah Jokowi yang Kenapa ada terus di dituduh gitu Jakarta loh. dia? Enggak kau. Cara nulis nama kawan kau sendiri pun kau nggak bisa kau. Nggak benar kau cara nuliskan kawan kau sendiri. Kayak gini caleg. Berita-berita yang tidak benar untuk memenuhi ruang publik kita. Merusak akal sehat kita. Merusak nalar kita. Mengadu domba antara sama anak bangsa. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya nih loh ijazahnya. Orang kayak gini, Apakah Bu selesai? Hakim coba lihat nih. Orang ini Bu Hakim yang nanti akan Ibu si adili kelakuannya. Bagaimana kelakuan mereka harus diperhatikan Bu. Ibu sisakan waktu 1 hari Bu untuk menonton video-video bagaimana kelakuan mereka terhadap Pak Jokowi. Kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Kalau asli selesai. Udah kau bilang aslinya tadi ijazah Pak Jokowi. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu masih ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. Ahli yang nggak jelas. Kalau abang-abang ini kan ahli Tiga yang diajukan tiga Bang Egy. Bang Egy itu paling punya apa? riwayat akademiknya standing. pada Kami mau kacau lapor. semua. Dia juga diam. Jadi orang-orang kayak gini, orang-orang kayak gini mengganggu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tenang aja Pak. Kami aja ngadepinnya Pak. Kecil ini Pak buat Bapak Pak. Gak ada Pak, gak ada artinya mereka buat Bapak. Bahkan nih Pak Jokowi, 1 kali pun gak pernah menyebutkan nama orang-orang ini. Menyebutkan nama si Tifa, menyebutkan nama si Panci. Gak pernah. Karena gak ada artinya. Menghadapi orang kayak gini. Kan bilang Pak Jokowi pengecut. Ke laut kalian. Perdagangan Eropa, negara Cina dihadapi dengan dia, gagah berani dia menghadapinya demi bangsa dan negara ini. Kalau cuma cere-cere kayak gini, kecil buat Pak Jokowi. Nggak perlu dia hadapi serius. Cukup kami yang hadapi kalian. Tahu kalian? Teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa.